Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan bagi para hambanya pada hari kiamat kelak balasan yang sangat besar berupa surga, dan merupakan tempat balasan yang agung. Balasan yang sangat banyak disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wali-wali Allah dan orang-orang yang taat kepadanya. Surga merupakan nikmat yang sempurna dan tanpa cacat. Kejernihannya tidak akan berubah menjadi keruh. Al-Quran dan hadis telah menjelaskan gambaran surga yang menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan bagi para hambanya yang soleh berupa kemuliaan-kemuliaan di dalamnya, serta nikmat yang kekal dan abadi, yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pula terbesit dalam hati manusia. Dan orang yang akan masuk surga pertama kali adalah Rasulullah SAW, kecuali ada sekelompok manusia yang masuk surga sebelum hari kiamat. Maka bagaimanakah cara mereka masuk surga sebelum hari kiamat? Dan siapakah orang yang telah masuk surga sebelum hari kiamat? Rasulullah SAW telah melihat surga. Diriwayatkan oleh Imran bin Husain bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ittala'tu fil jannati, fara'aitu akthar ahliha al-fuqara, wa ittala'tu fil nari, fara'aitu akthar ahliha an-nisa." Aku mendatangi surga, maka aku lihat kebanyakan penduduknya adalah para fakir. Dan aku mendatangi neraka, maka aku melihat kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Orang yang masuk surga sebelum hari kiamat adalah para syuhada. Dari Masruq berkata, kami bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, sesungguhnya kami telah bertanya tentang hal itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, Arwahuhum fi jawfi tayr, laha qanadil mu'liqatun bil arshi, tasrihu minal jannati haythu sya'at, thumma ta'wi ila tilkal qanadil, fa ittala'a ilayhim rabbuhum ittala'ah, faqala, hal tashtahuna syai'an? Qalu, ay syai'in nashtahi, wa nahnu nasrihu minal jannati haythu syi'na. Fafa'ala dhalika bihim thalatha marrat, falamma ra'aw annahum lan yusraku min ay yas'alu, qalu, Ya Rabbi, nuridu an taridu arwahuna fi ajsadina, hatta naqtula fi sabilika marratan ukhra. Falamma ra'a anna laysa lahum hajatan turaku. Ruh mereka di perut burung hijau. Burung ini memiliki sarang yang tergantung di bawah arsy. Mereka bisa terbang kemanapun di surga yang mereka inginkan. Kemudian mereka kembali ke sarangnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan mereka dan berfirman, apakah kalian ingin mendapatkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan, sementara kami bisa terbang di surga kemanapun yang kami inginkan. Namun Allah selalu menanyai mereka 3 kali, sehingga ketika mereka merasa akan ditanya kembali, mereka meminta, Ya Allah, kami ingin Engkau mengembalikan ruh kami di jasad kami, sehingga kami bisa berperang di jalan-Mu untuk kedua kalinya. Ketika Allah melihat mereka sudah tidak membutuhkan apapun lagi, mereka ditinggalkan. Dan barang siapa yang meninggal dunia, maka akan diperlihatkan tempatnya di surga dan di neraka setiap pagi dan sore. Nabi SAW bersabda, Inna ahadakum idha mata urida alaihi maq'aduhu minal jannati wan nari bil ghadati wal ashi. In kana min ahlil jannati famin ahlil jannati, wa in kana min ahlil nari famin ahlil nar, fayuqalu, hadha maq'aduka hatta ib'athaka Allahu yawmal qiyamati. Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila meninggal dunia, maka diperlihatkan pada kalian perihal pagi dan sore di alam kubur. Bila dia termasuk penghuni surga, maka dia termasuk di dalamnya. Bila dia penghuni neraka, maka dialah penghuni di dalamnya. Maka dikatakan, inilah tempatmu sesuai amal perbuatan, hingga Allah membangkitkanmu kepadanya di hari kiamat. Yang jelas hal itu ada 2 macam. Pertama, masuknya orang itu hanya ruhnya saja, sebagaimana keadaan orang-orang yang sudah mati. Dan ini adalah pasti bagi para nabi dan para syuhada, yang ruh-ruh mereka berupa burung-burung hijau yang berterbangan di surga. Sebagaimana keadaan yang digambarkan di dalam hadis-hadis yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau masuk ke surga di dalam mimpi, maka keadaannya adalah keadaan arwah. Kedua, adapun masuk surga dengan jasad dan ruh sekaligus, maka hal itu akan terjadi pada hari kiamat untuk manusia dan jin. Dikecualikan dari hal itu, apa-apa yang dijelaskan oleh Allah bahwa Adam alaihissalam dulu berada di surga sebelum diturunkan ke bumi, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam.
Akan tetapi orang yang pertama kali masuk surga dari golongan manusia, yaitu bapak manusia, Nabi Adam alaihissalam. Hal itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan hayatu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Akan tetapi Nabi Adam AS berbuat kemaksiatan kepada Allah Ta'ala dengan memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah. Maka kemudian Allah menurunkan Nabi Adam dari surga ke tempat yang penuh dengan kesengsaraan, yaitu dunia. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَطْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun bersujud kecuali iblis, dia menolak. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu akan celaka. Sungguh ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh di sana, engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panasnya matahari. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa? Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka. Dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun yang ada di surga, dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, bahwasanya Nabi Adam adalah yang pertama kali masuk surga dari golongan manusia. Beliau bersabda, "Ati babal jannati yaumal qiyamati fa'astaftihu, fayaqulul khazin, man anta? Faqulu Muhammad, fayaqulu, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka." Di hari kiamat ku datangi pintu surga lalu ku minta dibukakan. Malaikat penjaga surga bertanya, "Siapakah engkau?" Lalu ku jawab, "Muhammad." Dia berkata, "Karena engkaulah aku diperintahkan agar tidak membuka pintu surga bagi seorang pun sebelummu." Dan hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Anna sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra wa ana awwalu man yadkhulul jannata yaumal qiyamati." Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat, dan bukannya sombong, aku adalah orang yang pertama masuk surga pada hari kiamat. Maka Nabi SAW secara pasti adalah orang yang pertama kali masuk surga berkat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan beliau di sisi Rabb semesta alam tentu melebihi manusia yang lain. Kemudian masuk setelah beliau ulul asmi dan para nabi yang Allah telah memilih mereka dari para hambanya berupa risalah, kerasulan, dan nubuah. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.